Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabi ba'dah. Yang kita hormati beliau Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir MAG selaku pembicara ataupun penceramah pada sore kali ini. Yang kita hormati seluruh Bapak dan Ibu kajian menjelang berbuka puasa yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, serta para pendengar Radio Dais dan para pemirsa MAJT TV dimanapun berada. Syukur alhamdulillah pada sore kali ini kita masih bisa bertemu mengikuti acara kajian menjelang berbuka puasa yang diadakan oleh Masjid Agung Jawa Tengah dengan keadaan sehat walafiat, tanpa sekurang apapun. Tentu patut kita syukuri bersama, sehingga kita juga bisa menjalankan segala ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat, dengan keadaan khusyuk dan nikmat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dianggap sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat beliau sampai dengan di akhir zaman nanti. Para pemirsa MAJT TV dan para pendengar Radio Dais dimanapun berada, pada sore kali hari ini di tanggal 21 Ramadan 1444 Hijriah, di dalam kajian menjelang berbuka puasa di Masjid Agung Jawa Tengah akan mengangkat sebuah tema, yaitu menggapai Lailatul Qadar. Tentu tadi malam kita sudah menikmati atau menjalani bagaimana hari ganjil pertama di menjelang akhir ibadah bulan suci Ramadan ini. Dan tentu juga kita berharap apa-apa, kiat-kiat apa yang bagaimana cara kita untuk menggapai sebuah yang namanya Lailatul Qadar. Nanti akan diterangkan langsung oleh beliau Dr. Kiai Haji Tafsir MAG, dan kita akan membuka sesi tanya jawab di akhir sesi nanti jikalau memang waktu mencukupi. Untuk itu kepada beliau Dr. Kiai Haji Tafsir MAG kita sumanggakan. Monggo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma jamaah Masjid Taklim jelang buka puasa Masjid Agung Jawa Tengah yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kesempatan dan keimanan, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis taklim ini di sela-sela waktu jelang berbuka puasa. Semoga senantiasa kita sehat dan Allah selalu
memberikan barokah pada kita semuanya. Amin. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya dan kita teladani uswah hasanahnya. Bapak Ibu jamaah pengajian yang berbahagia, kita sudah memasuki fase-fase akhir bulan Ramadan. Kalau kita mengikuti alur bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menapaki bulan Ramadan, itu semakin menjelang Idul Fitri, semakin menjelang Ramadan habis, itu semakin khusyuk, semakin ruhaniyah, semakin menjauhkan diri dari keramaian, semakin mengisolasi diri dari keramaian. Itulah maka 10 hari terakhir Nabi Muhammad SAW adalah i'tikaf, berdiam diri di masjid, mengisolasi diri dari keluarga, mengisolasi diri dari keramaian. Jadi bayangan kita itu Nabi Muhammad itu bertapa. Ketika beliau belum diangkat jadi Rasul, beliau juga suka tahanus, suka bertapa di Gua Hira sampai puncaknya. Bisa jadi pertapaan adalah proses penyucian diri, sehingga benar-benar jiwa, pikiran, hati benar-benar menjadi bersih, bening. Itulah yang kemudian wahyu beliau terima, dan beliau terima wahyu itu di Gua Hira ketika beliau dalam keadaan sedang bertahanus atau sedang bertapa di Gua Hira. Itu kan mengisolasi diri dari keramaian, mengisolasi diri dari keluarga. Demikian juga ketika memasuki Ramadan, beliau juga 10 hari terakhir benar-benar mengisolasi diri dari keramaian, berdiam diri di masjid, dan itulah namanya i'tikaf, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Sehingga semakin hari semakin ruhaniyah, semakin khusyuk, semakin lari dari keramaian. Kira-kira kalau dibandingkan dengan puasa kita, mungkin terbalik ya, berbanding terbalik gitu. Kalau kita paradok, semakin menjelang Ramadan habis, kita bukan semakin khusyuk, tapi semakin kacau, karena pikirannya tidak lagi khusyuk beribadah, tapi pikirannya THR, pikirannya baju baru, pikirannya hidangan lebaran. Sehingga bukannya mengisolasi diri dari keramaian, berdiam diri masjid, tetapi malah lebur di tengah-tengah keramaian. Kita semuanya tidak lagi sibuk di masjid, tetapi sibuk di pasar, sibuk di mall, sibuk di terminal, sehingga malah lupa masjid. Lupa masjid, tadarusnya juga mungkin sudah tidak serius gitu. Sholat tarawihnya juga mungkin sudah mengalami penyisian, berguguran, sehingga ada suasana yang berbanding terbalik antara bagaimana Nabi dan para sahabat memasuki fase-fase Ramadan dibanding dengan kita sekarang ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, bisa jadi itu sebagai terjemahan pemahaman dari Ramadan sebagai syahrul mubarak. Karena dijelaskan dalam hadis itu, qad ja'akum syahrul mubarak, sungguh telah datang kepadamu bulan penuh barokah. Jadi istilah yang secara teks di dalam hadis itu syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Tetapi kalau di kita lebih akrab penyebutan Ramadan sebagai bulan suci. Nah, itu ya. Jadi kalau di tengah kita lebih akrab Ramadan sebagai bulan suci, jarang menyebut bulan penuh berkah itu, tapi bulan suci. Itulah maka kultur yang mengiringi Ramadan di tengah-tengah kita juga banyak tradisi yang sifatnya upaya penyucian diri. Misalnya tradisi padusan sebelum Ramadan. Padusan itu artinya adus, mandi, bersih badan. Kenapa? Mau beribadah di bulan suci. Nyadran, bersih-bersih makam, bersih kepada leluhur. Begitu masuk Ramadan, memasuki fase penyucian. Karena hadisnya berbunyi mangqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Proses penyucian dosa, barang siapa yang menegakkan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosanya diampuni. Sehingga proses puasa adalah proses penyucian dosa. Inilah bisa jadi kenapa dalam konteks Indonesia, Jawa, penyebutan Ramadan lebih sebagai bulan suci. Setelah penyucian selama Ramadan, suci kepada Allah, dosa-dosanya diampuni, kita bersih. Tapi bersih kepada Allah belum cukup tanpa bersih kepada sesama. Maka setelah kita berkeyakinan Allah mengampuni dosa-dosa kita, kita menjadi manusia yang bersih, maka berikutnya adalah melakukan pembersihan dosa, gitu ya. Pembersihan kesalahan kepada sesama. Itulah kenapa kemudian kita halal bihalal. Jadi bersih badan, bersih dosa, bersih kepada sesama. Itulah proses penyucian. Itulah syahrul mubarak. Di dalam hadis ungkapan yang secara teks adalah syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Apa artinya barokah? Sering diartikan dengan dua kata, ziyadatul khair atau ziyadatul sa'adah, bertambahnya kebahagiaan atau bertambahnya kebaikan. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan, sehingga Bapak Ibu menyambutnya dengan penuh gembira. Lah bisa jadi kegembiraan inilah yang kemudian membuat kita semakin menjelang Idul Fitri bukan semakin khusyuk, tapi semakin mengekspresikan kegembiraan, tetapi kegembiraan duniawi. Kenapa? Ingin makanan yang enak, baju baru, nah itu kan. Itulah yang kemudian ekspresi dari kegembiraan, di mana Ramadan sebagai bulan penuh berkah atau bulan kegembiraan. Kita pesta. Bahkan yang kadang kita sebut mubadir pun kita anggap sebagai bagian dari keramaian Idul Fitri. Apa itu? Petasan gitu ya.
petasan, kembang api, itu. Tanpa itu kegembiraan seperti kurang lengkap. Nah, tentu ini pemaknaan Syahrul Mubarak, bulan penuh kegembiraan, pemaknaan yang bersifat hedonis, pemaknaan yang bersifat kegembiraan duniawi. Apa boleh? Ya boleh, tapi jangan berlebihan. Maka mari kegembiraan duniawi yang kita ekspresikan kita imbangi juga dengan kegembiraan ukhrawi, kegembiraan rohani. Sehingga Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan yang Bapak Ibu menyambutnya dengan penuh gembira. Bukan tanpa alasan penyebutan Ramadan sebagai penuh berkah, karena banyak keberkahan-keberkahan yang terjadi pada bulan Ramadan. Salah satunya adalah disebutkan di hadis ini bahwa disebut sebagai Syahrul Mubarak, salah satunya fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam Ramadan itu terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu dalam hadis. Inilah yang kemudian kita mengacu pada Al-Quran surat Al-Qadar yang disebutkan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sehingga ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, dan itulah keberkahan Allah pada kita, yakni diturunkannya Al-Quran. Itu sisi-sisi keluar biasaan bulan Ramadan. Di dalamnya Quran diturunkan, di dalamnya adalah malam Lailatul Qadar. Dan di malam Lailatul Qadar itulah Al-Quran diturunkan, dan Al-Quran adalah bagian dari berkah dari Allah kepada umat manusia. Al-Quran adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada manusia, sehingga dengan Al-Quran kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai dengan syariah, mana yang tidak sesuai dengan syariah. Itulah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, maka bersyukurlah kita memasuki bulan Ramadan karena sedemikian banyak berkah yang kita peroleh. Sekali lagi, Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu turun? Tentu ini adalah misteri Allah, rahasia Allah. Kita tidak tahu persis kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar itu turun. Hanya saja beberapa hadis menyebutkan, misalnya salah satu hadis menyebut iltamisuha fi ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Nanti hadis lain menyebut di tanggal ganjil, sehingga 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi sekali lagi itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu persis. Kalau kita tahu, nanti kita tidak beribadah di malam yang lain kecuali di malam itu. Nah, nanti jadi gambling. Allah tidak mengajari kita gambling, tapi Allah mengajari kita bagaimana berusaha sebaik mungkin ibadah pada bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Allah menyebut Quran turun pada malam Lailatul Qadar, yang kemudian hadis menyebut
carilah pada 10 hari terakhir. Tetapi kenapa Bapak Ibu kalau peringatan nuzul Quran tanggal 17 Ramadan? Kan belum 10 hari terakhir. Gimana nyambungnya Bapak Ibu? Kan Quran sangat jelas, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Hadis menyebut Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. 10 hari terakhir kan berarti 21 ke atas. Tapi kenapa Bapak Ibu kalau di kalender tertulis nuzulul Quran itu kok tanggal 17? Gimana nyambungnya antara Bapak Ibu memperingati nuzulul Quran 17 Ramadan dengan ayat Quran berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar? Nah, untuk jawab ini bisa jadi kita coba baca di tafsir At-Tabari. Di tafsir At-Tabari di sana Imam At-Tabari menyebut inna anzalna hadzal Qur'an jumlatan wahidatan fi lailatul qadar. Jadi yang dimaksud dengan Quran turun pada malam Lailatul Qadar adalah inna anzalna hadzal Qur'an jumlatan wahidatan. Yang dimaksud dengan Quran turun pada malam Lailatul Qadar adalah Quran dalam bentuk keseluruhan, sak glondong. Dari mana? Dari Lauh Mahfud ilas sama dunia. Dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Quran seutuhnya itulah terjadi pada malam Lailatul Qadar. Sementara dari langit dunia ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali terjadi, diyakini oleh para ulama, terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Yang itu tidak jumlatan wahidatan, tidak sak glondong utuh Quran, tapi secara berangsur-angsur selama masa kenabian. Berapa tahun? Kira-kira 23 tahun. Biasanya ditulis dengan akad cantik gitu. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selama masa kerasulan sampai ayat terakhir secara berangsur-angsur. Itulah kenapa kita memperingati pada tanggal 17 Ramadan adalah Quran pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu terjadi pada 17 Ramadan, yang selanjutnya sekali lagi nanti berangsur-angsur. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kebiasaan Nabi Muhammad ketika memasuki 10 hari terakhir, di samping i'tikaf, beliau akan ahyal lail, menghidupkan malam. Ya. Jadi memasuki 10 hari terakhir, beliau akan menghidupkan malam. Seiring dengan hadis tadi, mangqoma Ramadan imanan wahtisaban, menegakkan Ramadan. Salah satu bentuk menegakkan Ramadan adalah qiyamul lail, menegakkan malam. Sehingga Bapak Ibu masuk ke Ramadan khususnya 10 hari terakhir, kurangi tidur, perbanyak bangun. Jaga malam, jangan malam dibiarkan lewat dengan tidur. Tetapi malam dijaga, tapi juga bukan untuk sesuatu di luar ibadah, tetapi untuk ibadah. Tadarus, memperbanyak sholat sunnah,
kemudian zikir, sehingga Nabi menghidupkan malam dan membangunkan anggota keluarga, ya, membangunkan anggota keluarga untuk bersama-sama ahyal lail, menghidupkan malam. Maka Bapak Ibu, mari kita tegakkan malam, qiyamul lail. Salah satunya diisi dengan sholatul lail, gitu ya. Qiyamul lail kita isi dengan sholatul lail, di samping ritual-ritual yang lain seperti tadarus dan sebagainya. Tetapi yang pasti adalah bagaimana memasuki Ramadan, khususnya sebulan terakhir ini, kita jaga malam, kita kurangi tidur. Kurangi tidur, tetapi bukan untuk yang lain kecuali untuk beribadah. Maka salah satunya memang kita yaksuru hiddata syahwat. Puasa itu memang mengurangi syahwat-syahwat duniawi. Kita kurangi makan, kita kurangi minum, kita kurangi tidur. Tetapi faktanya Bapak Ibu, puasa itu mengurangi makan, minum, tidur, atau Bapak Ibu kita semua hanya memindah jadwal tidur, memindah jadwal makan, tanpa mengurangi volume makan. Ibu-ibu jujur, kalau masuk Ramadan, Idul Fitri, anggarannya naik atau turun, Bu? Bapak ini anggaran rumah tangga masuk Ramadan naik atau turun? Saya kira semuanya sepakat anggarannya naik. Loh, kok bisa naik? Kan makan cuma 2 kali, buka dan sahur. Kok bisa naik? Jangan-jangan kita memang tidak puasa, tapi hanya mindah jadwal, gitu ya. Mindah jadwal makan. Biasanya siang pindah ke malam. Biasanya sehari makan 3 kali, masing-masing 1 piring. Begitu puasa 2 kali buka sahur, tapi masing-masing 2 piring, 4 piring, ditambah kolak. Wajar kalau anggarannya naik. Tidurnya juga mungkin tidak berkurang, dikurangi untuk sahur mulai jam 3 sampai subuh, paling-paling terkurangi 1,5 jam. Tapi ganti ruginya, dendamnya dari habis subuh sampai zuhur, ya sama aja. Itu tidak mengurangi tidur. Maka dalam rangka menggapai malam Lailatul Qadar, Nabi Muhammad SAW itulah ahyal lail, menghidupkan malam. Anggota keluarganya dibangunkan untuk bersama-sama menyambut malam. Karena apa? Siapa tahu di antara satu malam yang ada adalah turunnya malam Lailatul Qadar. Sekali lagi, ini adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu persis kapan sebenarnya itu turun, tapi kita berkeyakinan bahwa satu di antara 1 bulan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar, karena itu adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita yakin hadis ini sahih dan tidak mungkin Nabi tidak benar. Kita yakini itu adalah benar. Tapi sekali lagi, ini adalah misteri. Karena misteri, maka kita terima dengan iman, kita terima dengan hati. Sehingga kalau dikategorikan, Lailatul Qadar adalah bagian dari atau wilayah ta'abudi, wilayah yang kita terima dengan penuh keimanan, bukan yang kita terima dengan logika. Kalau kita logikakan juga agak susah bagaimana kita memahami Lailatul Qadar.
Malam Lailatul Qadar itu turun sekali atau 2 kali. Kalau turun sekali, misalnya tadi malam turun di Indonesia, sementara di Amerika masih siang, berarti Muslim di Amerika nggak kebagian Lailatul Qadar. Nah, apa kemudian Lailatul Qadar itu turun 2 kali biar semuanya dapat, atau Lailatul Qadar itu selalu terbang di dunia malam? Nah, tidak mudah untuk dipahami, walau alam bis shawab. Inilah maka kalau di ilmu perbandingan agama yang seperti ini kita kategorikan sebagai wilayah ta'abudi, wilayah yang kita terima dengan penghambaan, wilayah yang kita terima dengan hati, wilayah yang kita terima dengan iman, bukan yang kita terima dengan logika. Jadi karena kan ada wilayah ta'abudi, ada wilayah ta'akuli. Ta'akuli itu yang bisa kita akalkan, kita rasionalkan, kita logikakan. Tapi inilah wilayah ta'abudi. Karena ta'abudi ya penuh misterius. Seperti Isra dan Mi'raj itu kan penuh misteri. Tidak ada yang tahu persis. Tapi itulah agama, dan itulah dalam kehidupan memang ada sesuatu yang kita terima dengan iman, tidak selamanya kita terima dengan logika. Maka mari kita terima dengan iman bahwa di antara 1 bulan itu pasti ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Maka mari kita hidupkan malam, dan itulah sebenarnya makna mangqoma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang menegakkan Ramadan, salah satu isi menegakkan Ramadan adalah qiyamul lail, menegakkan malam. Salah satu isi menegakkan malam adalah sholatul lail, sholat malam, yang kita namakan sebagai tarawih. Sholat malam pada bulan Ramadan dinamakan sebagai tarawih. Kenapa tarawih? Ya, artinya istirahat. Sholat yang diselingi istirahat. Kenapa istirahat? Karena capek. Kenapa capek? Karena berdiri lama. Kenapa berdiri lama? Karena bacanya panjang. Nah, itu ya. Bacanya panjang. Karena peristiwa ini kan sebagian pendapat dimulai dari tradisi yang dibangun oleh sahabat Umar. Sahabat Umar mengangkat imam namanya Ubay bin Ka'ab, penghafal Quran paling hebat pada waktu itu, untuk jadi imam sholat malam Ramadan yang dalam bentuk jamaah. Jadilah kultur baru sholat malam secara berjamaah pada malam bulan Ramadan. Karena imamnya penghafal paling hebat, bacanya panjang. Itulah maka diselingi istirahat, kadang menjelang sampai sahur. Bapak Ibu yang saya hormati, karena misteri, berbagai penafsiran tentang Lailatul Qadar itu sangat variatif. Termasuk ada sebagian ulama yang menyebut ciri-ciri, ya, ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar. Bahkan ada saya menjumpai seorang kiai, begitu masuk Ramadan beliau pasang termometer. Ya, ada seorang kiai kalau masuk Ramadan beliau pasang termometer. Dia berkeyakinan ketika ada satu malam yang suhunya di bawah rata-rata malam yang lain, itulah
malam Lailatul Qadar. Beliau berkeyakinan seperti itu. Ya monggo namanya keyakinan. Sehingga pernah beliau menyatakan bahwa Ramadan tahun A itu terjadi pada tanggal 1 Ramadan. Nah, itu ya. Beliau meyakini bahwa Ramadan tahun bla bla bla, dia berkeyakinan Lailatul Qadar turun pada tanggal 1 Ramadan. Berdasarkan pemahaman beliau yang sejak malam pertama memasang termometer. Karena ada tanda-tanda fisik yang itu diyakini sebagai malam turunnya Lailatul Qadar, yakni suasananya hening, sejuk, kemudian langit memutih. Nah, ini kan tanda-tanda fisik yang kadang ulama menyebutkannya. Tetapi sekali lagi itu hanyalah sebuah keyakinan yang pasti akan menyebut wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Tetapi karena misteri, maka berbagai manusia mencoba untuk membuka tabir misterius itu. Nah, salah satunya tadi pengalaman pribadi seorang, begitu masuk ke Ramadan, beliau pasang termometer dan beliau berkeyakinan bahwa malam Qadar turun ketika ada malam yang suhunya di bawah rata-rata hari yang lain. Tapi sekali lagi ini adalah rahasia Allah, kita tidak tahu persis. Karena rahasia, ya kita berupaya dari awal sampai akhir. Tidak bisa menebak tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu turun. Itulah maka Allah menghargai upaya kita yang tidak pernah putus, tidak pilih kasih. Setiap malam kita berupaya semaksimal mungkin beribadah, bertakarub kepada Allah. Siapa tahu di antara malam itu ada malam Lailatul Qadar yang kita gapai. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian apa yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Dr. Kiai Haji Hafsyah Imamudin atas segala ilmu yang diberikan, tambahan ilmu yang diberikan kepada kita semua, sehingga dalam kita menjalani ataupun nanti yang menghadapi apa yang namanya Lailatul Qadar bisa menggunakan ilmu-ilmu yang diberikan oleh beliau Dr. Kiai Haji Hafsyah Imamudin. Berhubung waktu kurang, sebentar lagi mungkin kajian pada sore hari ini kita tutup. Saya pribadi mohon maaf kalau ada kata yang berbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kepada seluruh jemaah bahwasanya Masjid Al-Qur'an mengadakan kitab mencari